Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Muhammad, nomor absen 10 kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran biologi materi ekosistem. Kita ke pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan sistem yang melibatkan organisme hidup dengan lingkungannya. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli ekologi Inggris yang bernama A.G. Tansley. Menurut Tansley, hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kalau ada gangguan di salah satu komponennya, gangguan tersebut akan mempengaruhi komponen lainnya. Ilmu yang mempelajari ekosistem ini disebut ekologi. Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi asal Jerman yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1869. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos dan logos. Ekos memiliki arti rumah atau tempat tinggal, sementara logos itu memiliki arti ilmu. Jadi ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita sekarang ke komponen penyusun ekosistem. Yang pertama itu ada biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad remik. Di dalam komponen biotik itu, yang pertama ada produsen. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya adalah tumbuhan. Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen disebut sebagai heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, di dalam konsumen ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu yang ketiga ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati. Pengurai ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada detritivore yang bertugas menguraikan bahan organik besar dari organik mati menjadi organik yang lebih kecil. Yang kedua itu ada dekomposer. Dekomposer merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Yang kedua itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Contohnya adalah air, cahaya, matahari, oksigen, dan tanah. Nah, air itu sangat dibutuhkan ya untuk makhluk hidup pada proses metabolisme dalam tubuhnya. Contohnya saja di dalam tubuh manusia ini terdiri dari 65% air. Yang kedua itu ada cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan alga dan makhluk hidup autotrof lain untuk melakukan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Yang ketiga itu ada oksigen. Oksigen merupakan komponen abiotik yang penting untuk makhluk hidup. Oksigen digunakan untuk proses pembakaran dalam tubuh makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Yang keempat ada tanah. Tanah merupakan campuran dari serpihan batu, nutrisi, air, dan mineral-mineral lainnya. Tanah menyediakan unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuh-tumbuhan. Oke, terakhir ke tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik adalah ekosistem yang lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di air serta amfibi yang hidup di 2 alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik masih memiliki daratan sebagai pelengkap. Contohnya saja seperti sungai, laut, dan air tawar. Yang kedua ada ekosistem terestrial. Adalah ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem terestrial juga memiliki perairan sebagai pelengkap ekosistemnya. Contohnya adalah hutan hujan tropis, padang rumput, dan sabana. Yang terakhir ada ekosistem artifisial. Jadi ekosistem artifisial ini adalah ekosistem yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah bendungan, kebun binatang, perkebunan sawit, dan sawah irigasi. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.